Yahudi. Abdul, Jelas ente bukan pengikut Yesus. Ente pengikut Paulus. saya pengikut Yesus yang diberitakan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Paulus itu penipu. Dia mengubah banyak ajaran Yesus. Tunggu sebentar, Dul. Kamu bilang Paulus adalah penipu, apakah kamu sudah pernah baca sendiri tulisan-tulisan Paulus? Atau apakah kamu hanya mendengar klaim dari orang lain? Aneh tidak perlu membacanya. Semua orang sudah tahu Paulus adalah penipu. Dia mengubah ajaran Yesus. Jadi tidak boleh mengikuti ajaran Paulus ya? Ya tidak boleh dong. Nah, kalau begitu, kenapa kamu sendiri mengikuti ajaran Paulus, Dul? Hah? Apa maksud ente? Kamu tidak tahu bahwa Islam yang kamu percaya sekarang ini mengikuti ajaran Paulus? Ente fitnah. Bagaimana mungkin Islam mengikuti ajaran Paulus? Setidaknya ada 3 ajaran Islam yang mengikuti ajaran Paulus. Tidak mungkin. Tidak ada satupun ajaran Islam yang mengikuti ajaran Paulus. Oke, saya buktikan ya. Nah, yang pertama kita bicarakan tentang jilbab. Jauh sebelum Islam membuat aturan wajib jilbab, Paulus sudah mengajarkannya lebih dahulu di dalam 1 Korintus 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama seperti perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, di dalam sejarah Yahudi dan Kristen, Paulus adalah orang pertama yang mengajarkan kewajiban mengenakan penutup kepala pada perempuan. Jadi, aturan memakai jilbab di dalam Islam mengikuti ajaran Paulus. Hah? Tetapi jilbab itu adalah budaya Timur Tengah, bukan ajaran Paulus. Betul, perempuan mengenakan penutup kepala adalah budaya Timur Tengah. Mungkin mereka sudah menggunakannya jauh sebelum Paulus. Tetapi, Pauluslah orang pertama yang terbukti membuat penutup kepala pada perempuan itu menjadi kewajiban dalam konteks keagamaan. Jadi, kewajiban mengenakan jilbab di dalam Islam bukan hanya mengikuti budaya Timur Tengah, tetapi juga mengikuti ajaran agama Paulus. Itu tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Baik, mari kita lihat bukti yang kedua. Jauh sebelum Islam membuat larangan minum khamar, Paulus sudah mengajarkannya di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi Islam melarang khamar karena itu adalah perintah Allah, bukan karena Paulus. Ya, tentu saja Islam melarang khamar karena itu adalah perintah Allah. Tetapi, fakta sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Al-Quran melarang khamar, Paulus sudah melarangnya duluan. Jadi, Allah kamu tidak menentang ajaran Paulus, tetapi malah mengikutinya. Ini adalah bukti kedua, Islam mengikuti ajaran Paulus. Apakah kamu masih mau berkata bahwa ini hanya kebetulan? Apa bukti yang ketiga? Nah, bukti yang ketiga adalah dasar iman Islam yang ada di dalam kalimat syahadat yang pertama.
Jauh sebelum Muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Paulus sudah menulisnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi, kalimat syahadatmu yang pertama itu mengikuti ajaran Paulus. Hah? Ajaran tauhid sudah ada sejak Nabi Ibrahim, bukan dari Paulus. Ya, mungkin saja ajaran tauhid itu sudah ada sejak Abraham. Tetapi, rumusan kalimat tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa itu pertama kali muncul di tulisan Paulus. Kalimat seperti ini tidak ditemukan di Taurat maupun di tulisan-tulisan kuno sebelum Paulus. Pauluslah orang pertama yang mencetuskan kalimat tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi, semua umat Islam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebenarnya mengikuti ajaran Paulus. Ini omong kosong. Bagaimana mungkin Islam mengikuti ajaran Paulus? Jauh sebelum Islam ada, Paulus sudah menginjakan kaki di Arab dan menyebarkan ajarannya di situ. Hal ini tercatat di dalam Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali ke Damsyik. Itu tidak mungkin. Paulus adalah penipu. Bagaimana kamu masih mengatakan Paulus adalah penipu jika tafsir Al-Quran kamu sendiri mengakui Paulus adalah rasul? Hah? Tafsir Al-Quran mengakui Paulus adalah rasul. Iya. Al-Quran surat 36 ayat 14 berkata, dalam kurung, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan dalam kurung utusan yang ketiga. Maka ketiga dalam kurung utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Silakan baca tafsir dari Kementerian Agama atau tafsir Al-Qurtubi. Ketiga utusan itu adalah Yuhana, Syamun, dan Bulus. Yuhana adalah pelafalan Arab dari Yohanes murid Yesus. Syamun adalah pelafalan Arab dari Simon Petrus murid Yesus. Dan Bulus adalah pelafalan Arab dari Paulus. Jadi, sekarang kita punya bukti bahwa Paulus adalah orang pertama yang mengucapkan kalimat tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dia menyebarkan ajarannya ke Arab, dan tafsir Al-Quran mengakui Paulus adalah rasul. Sekarang apakah kamu tidak malu? Kamu mengambil ajaran Paulus, lalu kamu bunuh karakter dia dengan berkata dia adalah penipu. Lalu kenapa Paulus mengajarkan 3 Tuhan? Kata siapa Paulus mengajarkan 3 Tuhan? Bukankah barusan kamu sudah melihat bahwa Paulus mengajarkan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa? Kamu ini tidak pernah baca tulisan Paulus, tetapi hanya mendengar dan ikut-ikutan orang yang membenci Paulus tanpa sebab. Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Itu adalah 3 Tuhan. Kamu berkata seperti itu karena kamu tidak mengerti ajaran Paulus. Saya akan menjelaskan itu jika kamu berhenti menuduh Paulus penipu. Selama kamu masih berkata Paulus adalah penipu, tidak ada gunanya saya menjelaskan ajaran Paulus kepada kamu, karena kamu tidak akan mau mendengarkan. Kalau kamu masih berkata kamu tidak boleh mengikuti ajaran Paulus, lebih baik kamu keluar dari agama Islam, karena agama Islam juga mengikuti ajaran Paulus. Bagaimana? Apakah kamu masih mau berkata Paulus adalah penipu dan tidak boleh mengikuti ajaran Paulus? Bagaimana ya?
Kalau aneh bilang Paulus bukan penipu, berarti aneh mesti mendengarkan ajaran Paulus. Kalau aneh bilang tidak boleh mengikuti ajaran Paulus, berarti aneh tidak boleh mengikuti ajaran Islam yang mirip dengan ajaran Paulus. Kenapa aneh benci Paulus tanpa sebab? Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka paparan benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Ugh.